Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Bapak Kepala SDIT Madani, yang kami hormati Bapak Ahmad Rosidi, yang kami hormati seluruh Bapak Ibu Dewan Guru Sivitas Akademika SD Islam Terpadu Madani. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita dapat berkumpul untuk sama-sama menyimak arahan dari Bapak Kepala Sekolah serta diseminasi materi yang akan disampaikan oleh Bapak Ahmad Rosidi, calon guru penggerak yang merupakan juga guru di SD Islam Terpadu Madani. Salam serta salam tercurah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk mempersingkat waktu dan agar kegiatan kita mendapatkan barokah, marilah kita buka kegiatan kita pada siang hari ini dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu tilawah Al-Quran kepada Bapak Didi, kami persilakan. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Didi Firmansyah yang telah membacakan suci Al-Quran. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, selanjutnya yaitu mari bersama-sama kita mendengarkan sambutan dari Bapak Kepala SDIT Madani kepada beliau. Bapak Taban, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa nabiyyu ba'da. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, Ibu, Dewan Guru SD Islam Terpadu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus Bapak Ahmad Rosidi selaku calon guru penggerak dari sekolah kita yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama adalah sama-sama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia rahmat dan hidayahnya, sehingga pada kesempatan yang sangat berbahagia ini kita dapat berkumpul bersama-sama dalam sebuah majelis yang sangat mulia ini, yaitu dalam rangka sama-sama menyimak
sama-sama mendengarkan apa yang nanti akan disampaikan oleh beliau Bapak Ahmad Rosidi terkait keikutsertaan beliau dalam beberapa kegiatan di calon guru penggerak nasional. Mudah-mudahan diseminasi yang akan nanti sampai kepada kita semuanya menjadi sebuah motivasi, menjadi sebuah ilmu baru, sehingga kemudian kita bisa menerapkannya di sekolah kita. Selanjutnya salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah tercurah kepada kedua kita, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, dan mudah-mudahan terlimpah kepada kita semua. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, saya mohon kepada kita semuanya untuk bisa fokus, bisa konsentrasi mendengarkan apa yang akan Bapak Ahmad Rosidi sampaikan kepada kita semuanya. Diseminasi, ya. Ada yang tahu maksudnya diseminasi? Do you know what the meaning of diseminasi? Dissemination, ya. To spread something, yes, spread something beneficial, like information, news, knowledge, and etc. Jadi menyampaikan sebuah informasi atau menyebarkan informasi terkait hal-hal yang penting lah, ya, baik itu terkait dengan mungkin berita, informasi, atau mungkin ilmu pengetahuan yang mudah-mudahan beneficial for us, bermanfaat untuk kita semuanya, kepada to a lot of people, kepada orang banyak, ya, kepada orang banyak. Nah, mudah-mudahan saya berharap tentu Bapak Ibu bisa berkonsentrasi secara penuh untuk kemudian mendengarkan secara seksama apa yang akan beliau Bapak Ahmad Rosidi sampaikan. Saya yakin ini menjadi sangat-sangat penting bagi kita semuanya, karena program guru penggerak ini sudah teruji, sudah terbukti berhasil, ya. Maka kemudian ditindaklanjuti dan harapannya bisa berimbas, ya, ada mengimbas kepada kita semuanya di sekolah-sekolah, khususnya di sekolah SD Islam Terpadu Madani. Tentu ini menjadi hal yang sangat-sangat penting buat Bapak Ibu, karena nanti Bapak Ibu yang akan langsung berhadapan dengan murid-murid kita semuanya, sehingga kemudian apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita akan dapat tercapai dengan ilmu-ilmu baru yang akan nanti disampaikan oleh beliau Bapak Ahmad. Saya kira itu saja pesan saya kepada rekan-rekan guru semuanya untuk bisa berkonsentrasi, bisa fokus mendengarkan apa yang akan beliau Bapak Ahmad Rosidi sampaikan. Demikian saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah telah menyampaikan sambutannya. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya yaitu penyampaian materi dari Bapak Ahmad Rosidi, diseminasi materi pendidikan calon guru penggerak modul 1.4. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada rekan-rekan semua yang telah hadir pada siang hari ini. Yang kami hormati Bapak Kepala SDIT Madani Tulang Bawang Barat serta rekan-rekan semuanya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Kita masih diberikan begitu banyak nikmat, kita masih diberikan begitu banyak rahmat, sehingga kita dapat menjalankan aktivitas kita sehari-hari dengan baik. Kita patut bersyukur bahwa semua yang kita miliki saat ini kita bisa jalankan, kita bisa menikmatinya dengan baik. Shalawat berserta salam selalu kita sanjung agungkan kepada baginda Nabi Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya kelak di yaumul kiamah. Amin. Baiklah Bapak Ibu, di sini saya mohon izin untuk menyampaikan beberapa informasi tentang diseminasi materi calon guru penggerak modul 1.4 tentang budaya positif. Mungkin lebih baiknya saya berdiri saja ya Bapak Ibu. Jadi biar lebih enak. Di sini judulnya adalah tentang menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Nah, jadi Bapak Ibu, ketika kita mendengar budaya positif, kira-kira apa sih yang terlintas dalam pikiran kita? Kebiasaan baik, ya, kebiasaan baik. Bahwa kita tahu bahwa budaya itu awalnya berawal dari sebuah kebiasaan-kebiasaan. Kebiasaan-kebiasaan baik yang kita lakukan itu akan terbentuk dan menjadi sebuah budaya. Nah, di sini saya akan menyampaikan tentang budaya positif. Nah, sebelumnya di sini ada yel-yel biar kita lebih semangat. Ini saya dapatkan ketika di pendidikan calon guru penggerak. Jadi ketika saya mengucapkan guru penggerak, jadi Bapak Ibu semua nanti jawab siap. Kemudian yang selanjutnya guru penggerak hebat semua. Dan yang terakhir merdeka belajar, Indonesia maju. Yes, yes, yes. Bisa ya Bapak Ibu semua? Ya. Oke, kita coba yuk. 1, 2, 3. Guru penggerak siap. Guru penggerak hebat semua. Merdeka belajar, Indonesia maju. Yes, yes, yes. Iya, kita tepuk tangan untuk kita semua dulu. Nah, baiklah Bapak Ibu, jadi ada beberapa konsep inti budaya positif yang akan saya sampaikan pada siang hari ini, yaitu yang pertama tentang perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, kemudian nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah tentang segitiga restitusi. Jadi kita nanti akan belajar ini. Jadi saya bukan bermaksud ingin menggurui Bapak Ibu semua, karena di sini saya juga sedang belajar. Jadi kita belajar bersama-sama, ya. Kita belajar bersama-sama. Tujuan untuk apa? Yang pasti tujuannya untuk kebaikan kita semuanya di SDIT Madani Tulang Bawang Barat ini. Nah, yang pertama yaitu tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, kita tahu bahwa karakter siswa kita, setiap anak itu memiliki karakter yang beda-beda, memiliki sifat yang berbeda-beda, memiliki kemampuan pun yang berbeda-beda. Maka kita ada teori yang menunjukkan pembelajaran yang pas, yang cocok untuk mereka karena perbedaan itu, yaitu salah satunya tentang teori berdiferensiasi, pembelajaran yang berdiferensiasi. Jadi kita mengajarkan atau menyampaikan materi itu bisa lebih tepat sasaran kepada anak-anaknya. Jadi misalnya si anak ini lebih suka dengan pembelajaran yang banyak gambar-gambarnya, atau anak ini lebih suka dengan pembelajaran dengan praktek. Nah, kita sebagai guru, bagaimana caranya kita mengkonsep pembelajaran kita yang bisa diterima, yang bisa anak-anak itu mudah untuk menerimanya. Nah, makanya ada istilah tentang student center oriented atau pembelajaran yang berpusat pada siswa. Nah, kita sebagai guru lebih baik ketika kita lebih berpusat kepada siswa, maka siswa akan mudah untuk menerima materi-materi tersebut. Nah, berbicara tentang
pembelajaran yang berpusat pada siswa, ada juga yang pembelajaran yang berpusat pada guru. Nah, kira-kira nih Bapak Ibu ada yang tahu nggak? Ada yang bisa jelasin nih? Apa sih pembelajaran yang berpusat pada guru, pembelajaran yang berpusat pada siswa itu seperti apa? Ya, kira-kira ada nggak? Oh iya, silakan Bu Vita. Harus pakai mic ya? Iya. Ya, bismillah, mencoba menjawab. Jadi perbedaan pembelajaran yang berpusat kepada guru dan pembelajaran yang berpusat kepada siswa. Lihat dari namanya aja, guru dan siswa yang menjadi pusat bedanya gitu. Sehingga ketika pembelajaran itu berpusat kepada guru, maka yang menjadi objek belajarnya itu adalah siswa. Sehingga pembelajarannya belajar seperti biasanya klasikal aja gitu. Sedangkan untuk pembelajaran yang student center atau berpusat kepada siswa itu lebih banyak dilibatkan gitu. Jadi keaktifannya, partisipasinya itu dilibatkan secara aktif, sehingga guru itu perannya hanya sebagai fasilitator, pembimbing dan juga pemimpin dalam kelas tersebut. Itu. Terima kasih untuk jawabannya. Kita beri aplaus dulu untuk kita. Ya, terima kasih untuk jawabannya. Jadi benar ya. Jadi ketika kita berbicara tentang pembelajaran yang berpusat pada guru, biasanya itu lebih klasikal. Gurunya yang dominan, gurunya yang memberikan materi terus ceramah biasanya metodenya. Nah, ketika kita berpusat kepada siswa pembelajaran itu, maka siswa itu akan lebih aktif. Jadi tugas kita sebagai guru itu harus bisa mengkonsep pembelajaran bagaimana sih agar lebih berpusat kepada siswa. Siswa lebih aktif dengan metode-metode seperti mungkin dengan permainan, dengan metode-metode praktik. Jadi tidak selalu di dalam kelas dan gurunya yang selalu memberikan ceramah-ceramah klasikal. Nah, tadi itu tujuannya adalah untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, jadi Bapak Ibu semuanya pasti udah pernah mendengar, udah tahu lah ya tentang profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila ini ada beberapa dimensi ya. Yang pertama adalah tentang kebinekaan global. Ini berhubungan dengan pengetahuan atau kemampuan siswa, kemampuan anak-anak itu untuk mengetahui tentang kondisi-kondisi lingkungan budaya di sekitarnya. Kemudian bergotong royong yang selanjutnya. Tapi di sini bukan bergotong royong untuk bersih-bersih di lingkungan balai desa ya, Bapak Ibu. Di sini maksudnya bergotong royong adalah bekerja sama, berkolaborasi antar sesama siswa. Kemudian yang selanjutnya adalah kreatif. Jadi diharapkan anak-anak siswa kita itu memiliki kemampuan, memiliki kreativitas dalam beberapa hal atau mungkin dalam banyak hal, mungkin sesuai dengan bakatnya, sesuai dengan minatnya, mereka berkreativitas. Kemudian selanjutnya adalah bernalar kritis. Bernalar kritis ketika mendapatkan sesuatu mereka akan berpikir lebih jauh lagi. Oh kok gini sih? Oh gimana caranya? Nah mereka akan mencari tahu bagaimana hal ini terjadi, bagaimana untuk menyelesaikan masalah ini, seperti itu. Kemudian ada selanjutnya adalah mandiri, ya, belajar untuk mandiri, tidak bergantung lagi kepada gurunya, tidak bergantung lagi kepada mungkin orang tuanya, mungkin atau temannya, tapi berusaha agar anak tersebut bisa lebih mandiri. Kemudian yang terakhir adalah tentang beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah ini saya sebutnya terakhir, tapi sebenarnya ini adalah yang paling utama, ya, yang paling utama dalam dimensi ketika kita melaksanakan semua kegiatan, entah itu di sekolahan, entah itu ketika di rumah ataupun sedang bermain. Jadi iman, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia itu adalah yang paling penting. Jadi ketika poin ini bisa didapatkan, bisa dirasakan oleh anak-anak dan bisa mereka laksanakan dengan baik, insya Allah semuanya itu akan berjalan dengan baik. Karena yang paling utama adalah ini, beriman dan memiliki akhlak yang mulia.
Nah, yang selanjutnya adalah tentang disiplin positif. Nah, di sini dalam budaya kita, makna di kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Jadi, ketika kita menyuruh siswa untuk misalkan tolong dimasukkan bajunya biar rapi, kita mengajarkan kedisiplinan. Tapi terkadang dimaknai oleh orang lain, oleh siswa itu, nah saya harus masukin baju nih biar nggak dapat hukuman, ya kan, seperti itu. Maka sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi harapannya disiplin positif itu seperti tadi, ketika disuruh masukin baju harus disuruh dulu. Motivasi intrinsiknya, motivasi dari dalam diri mereka sendiri itu belum ada, belum muncul. Maka bagaimana caranya agar mereka itu tanpa disuruh, tanpa takut nanti kena hukuman, tanpa takut ditegur sama gurunya, dengan sendirinya mereka sudah bisa melaksanakan kedisiplinan, memakai kaos kaki, memakai atribut ketika upacara, bajunya dimasukkan. Nah, itu muncul dari dalam diri mereka sendiri. Nah, maka disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman, ataupun hukuman. Nah, jadi gimana caranya agar anak-anak ini nggak perlu disuruh, nggak perlu diancam dulu. Nanti kamu kalau nggak pakai topi waktu upacara, berdiri hormat pada bendera 1 jam loh. Nah, itu kan diancam dulu, baru oh iya Pak dimasukkan. Tapi itu kan motivasinya dari luar, dari gurunya, dari eksternal, ekstrinsik berarti ya. Maka harapannya bagaimana sih siswa ini bisa mendapatkan motivasi dari dalam diri mereka sendiri, motivasi intrinsik, agar disiplin itu anak berusaha dengan kesadarannya sendiri untuk melakukan kedisiplinan. Kemudian yang selanjutnya adalah nilai-nilai kebajikan. Ya, Bapak Ibu, di sini nilai kebajikan atau nilai universal adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Jadi secara umum ketika berbicara tentang nilai kebajikan, ya, ini adalah nilai-nilai universal yang bisa diterapkan oleh semua masyarakat, tidak hanya di dalam sekolahan, lingkup sekolahan, mungkin dalam lingkup bermasyarakat, bersosial. Maka ada beberapa nih contoh-contoh nilai-nilai kebajikan. Contohnya seperti keadilan, kemudian tanggung jawab, kejujuran, bersyukur, lurus hati, berprinsip, integritas, kasih sayang, rajin, komitmen, percaya diri, kesabaran, dan yang lainnya, dan masih banyak lagi. Tentang kejujuran, tentang saling menghormati, itu adalah nilai-nilai kebajikan. Ya, nilai-nilai positif. Jadi kata-kata pernyataan yang positif. Kemudian yang selanjutnya adalah tentang kebutuhan dasar manusia. Ya, Bapak Ibu, kita tahu bahwa semua siswa kita adalah manusia. Kita memberikan ilmu, kita mengajarkan, menuntun mereka, semuanya adalah manusia. Maka sama dengan kita sebagai guru juga adalah manusia. Kebutuhan dasar manusia itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu. Dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Jadi ketika kita ingin melakukan sesuatu dan ada tujuannya, ya kan, kita akan mengacu pada kebutuhan-kebutuhan kita.
Contoh misalnya, kita sebagai guru kebutuhan akan bertahan hidup, kita bekerja. Ya, tujuannya adalah bertahan hidup. Caranya gimana? Bekerja apapun yang itu bisa menghasilkan dan kita dapat penghasilan dari pekerjaan itu. Nah, next ini adalah beberapa kebutuhan dasar manusia. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi yang pertama bertahan hidup, kemudian yang kedua kebutuhan tentang kasih sayang dan rasa diterima, kemudian penguasaan, kemudian kebebasan, dan yang terakhir kesenangan. Jadi poin yang pertama dulu tentang bertahan hidup. Jadi manusia itu kan bertahan hidup, mencari cara bagaimana untuk bisa bertahan hidup. Ya mulai dari makan, ya makanan, pakaian, tempat tinggal, kesehatan, dan sebagainya, agar bisa bertahan hidup. Maka ketika kita melakukan suatu usaha, melakukan suatu pekerjaan, tujuannya adalah untuk bertahan hidup. Kemudian yang selanjutnya adalah kasih sayang dan rasa diterima. Nah, kadang kita melihat anak-anak yang seperti caper. Mereka maju tiba-tiba, kemudian mungkin kalau kelas rendah tiba-tiba meluk gurunya. Kemudian kadang-kadang jahilin gurunya. Nah, mungkin kebutuhan kasih sayang atau rasa diterima mereka mungkin ada yang kurang. Jadi mungkin di rumah orang tuanya sibuk kerja, ketemu udah malam. Nah, mungkin secara tidak sadar itu mereka itu melampiaskan kebutuhan yang belum mereka dapatkan itu di sekolahan. Ketemu gurunya dipeluk tiba-tiba. Atau mungkin kurang perhatian di rumah sama gurunya, mereka membuat sesuatu yang mungkin biar bisa diperhatikan gurunya. Misalnya buat gambar yang lucu-lucu, karena kan gurunya langsung datengin, wah gambarnya bagus ya. Nah, mereka sebenarnya mencari perhatian, ya. Mereka ingin merasa bahwa keadaan mereka itu bisa diterima, keberadaan mereka bisa diterima di lingkup sekolahan, di kelas itu oleh gurunya, oleh teman-temannya. Kemudian yang selanjutnya adalah tentang penguasaan, ya. Jadi kadang ada siswa yang ingin mendominasi di kelas, ya, penguasaan. Itu mungkin kebutuhan mereka ingin tentang harga diri mereka. Mereka ingin diakui bahwa aku tuh bisa nih matematika. Jadi kadang mereka ketika, ayo siapa yang bisa maju ke depan? Aku, Bu. Entah salah entah betul, yang penting maju. Yaitu mereka ingin diakui, ingin didengar, ya. Jadi mereka itu kebutuhannya itu juga sama seperti kita. Kadang kita kan ketika bersosialisasi dengan keluarga di rumah, dengan rekan-rekan di sekolahan, ingin juga bahwa diakui bahwa ada kita nih loh, ada saya di sini gitu. Kemudian selanjutnya adalah tentang kebebasan, ya, berhubungan dengan kemandirian, memiliki pilihan, mencoba hal yang baru. Jadi kadang anak-anak itu merasa bosan dan ingin hal yang baru. Makanya kadang kita perlu juga memvariasikan pembelajaran. Ya, beberapa akhir-akhir ini saya melihat beberapa kelas melakukan pembelajaran outdoor. Ya, mereka ingin sebuah kebebasan juga, nggak cuma di kelas aja. Jadi kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan di luar, ya boleh, nggak apa-apa. Mereka juga membutuhkan itu. Dan gurunya juga kan ya jenuh juga kan di dalam kelas terus, mungkin butuh keluar gitu. Kemudian yang terakhir adalah tentang kesenangan. Nah, ini kan kesenangan kalau kita melihat ke anak-anak, pasti mereka ingin bermain. Ya karena memang masa-masa mereka itu adalah untuk bermain. Bermain humor, tentang antusiasme, tertawa. Jadi kita memberikan juga kesempatan kepada anak-anak untuk bermain, namun tetap dalam koridor yang baik, main-main yang masih dalam batas wajar, ya. Jadi biar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kita adalah
Di modul 1.1 di situ saya belajar tentang filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara. Di situ dijelaskan bahwa guru itu tugasnya adalah menuntun siswa untuk mencapai kodratnya, ya. Kodratnya itu apa? Kodratnya si anak, kodrat alam dan juga kodrat zaman. Alam mereka main, ya wajar kita berikan mereka itu porsi untuk bermain, kodratnya itu. Kemudian kodrat zaman ya berhubungan dengan perkembangan zaman. Dulu ketika kita SD, mungkin pembelajaran yang diajarkan guru-guru kita dulu beda dengan yang sekarang. Karena kita akan mempersiapkan anak-anak ini, siswa kita ini di mungkin 5-10 tahun yang akan datang. Mungkin bisa lebih karena kita masih di tingkat SD. Maka perkembangan zaman itu juga kita harus mengikuti. Bagaimana sih zaman ini berkembang dan bagaimana kita mengimplementasikannya kepada anak-anak kita. Sehingga tujuan yang tadi itu menuntun sesuai dengan kodrat zaman, kodrat alamnya, kodrat zamannya itu bisa terpenuhi oleh kita kepada anak-anak. Nah, kemudian selanjutnya tentang motivasi perilaku manusia. Nah, tadi ada motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Ya, jadi yang pertama motivasi ekstrinsik, berarti ekstrinsik dari luar. Motivasi ini datangnya dari luar. Nah, ini sifatnya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Seperti yang tadi saya contohkan, nyuruh anaknya untuk masukin baju ke dalam, ya, masukin baju di dalam biar tidak keluar-keluar, biar rapi. Jadi itu kan gurunya memberikan motivasi ekstrinsik. Belum tentu di dalam hatinya dia akan bertahan sampai pulang sekolah, mungkin baru 5-10 menit udah keluar lagi. Dan ketika sudah keluar mereka tidak menyadarinya. Oh ya udahlah, biarin aja. Maka itu motivasinya masih dari luar, dari ekstrinsik. Kemudian sifatnya juga untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ya, seperti kadang kita memberikan reward. Jadi kita mengenalkan reward and punishment. Kita berikan hadiah, kita berikan hukuman. Itu juga salah satunya motivasi ekstrinsik. Itu bagus nggak sih? Ya sebenarnya nggak jelek-jelek juga. Karena bisa jadi dengan kita memberikan itu juga imbasnya anak-anak juga bisa arahnya ke motivasi intrinsik. Nah, tapi nggak semuanya, biasanya lebih banyak mereka akan menunggu-nunggu ini hadiahnya atau hukumannya. Ya. Jadi misalkan kalau dapat nilai sekian nih 90-100 nanti dapat hadiah nih. Nah, mereka motivasinya itu hadiahnya itu. Atau kalau hukuman, nanti kalau kamu nggak pakai topi dijemur nih di depan, hormat sama bendera. Nah, maka mereka akan cari topi, motivasinya masih ekstrinsik. Nah, yang satunya kembali Bu, masih motivasi intrinsik. Oh ya, itu salah nulis, harusnya intrinsik. Satunya adalah motivasi intrinsik untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ketika motivasi itu udah dari dalam diri mereka, intrinsik ya, itu akan lebih bagus. Anak-anak tanpa kita suruh bisa melakukannya dengan kesadaran mereka sendiri. Selanjutnya. Nah, kemudian selanjutnya kita mengenal yang sering adalah tentang hukuman dan konsekuensi. Nah, ternyata ada satu lagi dan saya juga ini ilmu baru saya dan mungkin Bapak Ibu ada yang udah tahu. Kalau belum kita belajar bersama-sama, yaitu tentang restitusi. Nah, kira-kira kalau mungkin kita bertanya dengan diri kita sendiri deh. Sebagai guru, mana sih yang lebih sering kita lakukan? Hukuman atau konsekuensi? Atau malah sudah melakukan restitusi? Ya, jadi sepertinya saya sendiri kadang lebih sering juga melakukan hukuman. Jadi itu biasanya sifatnya tidak terencana, tiba-tiba ketemu sama anak yang nggak disiplin, istighfar dulu 10 kali, ayo push up dulu 5 kali. Itu kan nggak direncanakan.
Kita kan nggak mempunyai rencana untuk menghukum mereka sebenarnya. Itu secara tiba-tiba, spontan. Kemudian yang selanjutnya, murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Jadi mereka nggak tahu mau dapat hukuman apa, ya karena kan tidak dilibatkan. Nanti kamu tak kasih hukuman ini ya, push up ya. Ya udah tahu mereka. Jadi enggak, kalau hukuman biasanya mereka itu nebak-nebak, aduh hukumannya apa ini, kira-kira berat apa ringan hukumannya, seperti itu. Dan selanjutnya bersifat satu arah, jadi langsung aja, pokoknya guru langsung beri hukuman tanpa mereka bahasanya membela diri. Ya pokoknya push up deh, dah kalau udah selesai. Apakah itu akan membuat mereka tidak melakukan itu lagi? Belum tentu, karena itu masih dari kita yang memberikan arahan, menyuruh. Kemudian selanjutnya, hukuman itu kadang bersifat fisik atau psikis. Ya bisa kayak di waktu disuruh push up secara fisik, atau psikis dimarah-marahin, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, konsekuensi. Nah ini agak lebih baik dari hukuman. Jadi terencana. Jadi kita sudah punya poin-poin yang berhubungan dengan mungkin kesalahan siswa. Jadi konsekuensinya, misal kalau kamu tidak mengerjakan PR, kamu dapat poin 1 konsekuensinya. Nah itu kan sudah terencana, jadi anak-anak sudah tahu, ya, dan disepakati sesuai aturan. Ya, di kelas saya ini saya menerapkan sistem poin itu, berarti saya pun masih menerapkan yang konsekuensi di sini. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman, ya tetap aja mereka tidak akan merasa nyaman. Kenapa? Karena dia tidak bisa bebas untuk menyelesaikan masalahnya. Melakukan kesalahan ya udah, konsekuensinya apa? Poin. Kesalahan lagi, konsekuensinya apa? Misalkan istighfar. Kemudian selanjutnya, sikap guru selalu memonitor murid. Nah ini sebenarnya bagus saja, ya kita bagus juga memonitor perilaku siswa ketika di kelas, ketika bermain. Itu juga baik bagi siswa dan juga gurunya. Jadi kita tahu bagaimana kondisi mereka ketika di kelas maupun di luar kelas. Nah kemudian selanjutnya adalah restitusi. Nah ini yang terakhir nih. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Nah, di sini restitusi itu lebih baik lagi ketika diterapkan. Nah, nanti akan dijelaskan di penerapan restitusi. Jadi ada teori istilahnya segitiga restitusi. Jadi ada tahapan-tahapan yang harus kita lakukan untuk melaksanakannya. Dan selanjutnya restitusi ini prosesnya kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi maksudnya murid ini akan kita ajak dialog. Jadi nggak serta-merta kita langsung ngasih hukuman, nggak langsung kita berikan konsekuensinya apa, tapi kita ajak dialog dulu. Nah kembali ke tadi itu kebutuhan dasar manusia. Mereka melakukan ini pasti ada tujuannya. Jahilin temennya pasti ada tujuannya. Kemudian kadang ada anak yang berantem, kan pasti awalnya ada masalahnya. Nah dia berantem tujuannya apa? Nah kita harus tahu dulu agar ketika kita memberikan nasihat, memotivasi mereka itu benar, tepat sasaran, dan mereka akan menyadarinya. Nah nanti di slide selanjutnya kita akan bahas itu. Selanjutnya, nah ini adalah 5 posisi kontrol guru. Jadi kita sebagai guru itu mengontrol siswa kita. Nah, tapi posisi kita yang mana? Nah, jadi ada 5 posisi kontrol. Yang pertama yaitu guru sebagai penghukum, guru sebagai pembuat merasa bersalah. Jadi maksudnya siswa menjadi merasa bersalah. Guru ini sebagai teman. Kemudian guru sebagai pemantau, ya, yang memonitor tadi. Kemudian sebagai manajer. Jadi nggak cuma di perusahaan aja, ternyata guru juga bisa jadi manajer. Next. Nah contohnya ini, contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Nah di sini saya ambil contoh kasusnya adalah siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera.
Ya, jadi kan sering kita waktu upacara ada anak yang tidak lengkap atributnya, entah itu topinya, entah itu dasinya. Nah, kemudian ketika posisi kita sebagai penghukum, biasanya akan muncul kalimat hukuman. Ayo kamu hormat pada bendera selama 1 jam. Pokoknya hormat kepada bendera selama 1 jam. Hormat terus gitu kan. Kemudian selanjutnya ketika kita memposisikan guru, memisahkan diri kita sebagai membuat merasa bersalah, mungkin kita akan keluar kata-kata, berapa kali Bapak harus ingatkan, kamu selalu aja mengecewakan Bapak. Nah, jadi anak-anak ibaratnya seperti disudutkan. Jadi merasa bersalah gitu kan. Kemudian selanjutnya, ketika memposisikan sebagai teman, ya. Jadi kata-katanya posisi kita seperti teman mereka, seperti teman-teman di kelas ketika di sekolahan. Ayo dong, ikuti aturan sekolah. Ya udahlah kalau itu maumu tidak apa-apa. Lain kali jangan seperti ini lagi ya. Nah, itu bahasanya seperti temannya. Jadi kita memposisikan kita sebagai teman anak-anak. Nah, ini biasanya ketika kita berbicara atau menghadapi anak-anak yang kelas bawah, biasanya guru-guru akan memposisikan diri mereka seperti anak-anak, dengan nadanya seperti anak-anak juga. Kemudian selanjutnya adalah pemantau. Ini pemantau nih biasanya akan muncul pernyataan seperti ini. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu kan konsekuensinya? Setelah upacara, silahkan ke koperasi untuk beli topi. Jangan diulangin lagi ya. Nah, jadi tahu konsekuensinya anak-anak. Bahwa kalau enggak ini nanti daripada dapat hukuman, nah silahkan nanti kalian atau anak ini suruh beli topinya di koperasi. Kemudian yang terakhir adalah manajer, posisi guru sebagai manajer. Nah, di sini posisi guru sebagai manajer di sini adalah posisi yang baik dan di sini bisa diterapkan di restitusi itu tadi. Maka mungkin akan muncul pernyataan, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, jadi seperti itu. Mungkin akan muncul guru itu akan ngedem. Jadi menurunkan tensi anak tersebut dulu, baru nanti akan diajak dialog selanjutnya. Next. Nah, Bapak Ibu tadi kita sudah belajar kan bersama-sama ada 5 posisi kontrol guru. Nah, ini saya punya beberapa pernyataan. Jadi posisi kontrol manakah saya ini? Coba ini ada pernyataan. Bapak sangat kecewa dengan perilakumu. Nah, kira-kira ini posisi kontrol yang mana Bapak Ibu? Gimana? Pembuat merasa bersalah. Coba kita lihat. Iya, pembuat merasa bersalah. Gak apa-apa, tepuk tangan yuk. Kemudian selanjutnya nih, ada pernyataan nih. Karena kesalahanmu, ayo istighfar 10 kali. Jadi posisi guru sebagai penghukum. Iya juga, betul juga sebagai penghukum. Kemudian selanjutnya, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Guru sebagai manajer. Coba kita lihat. Iya betul juga. Guru sebagai manajer. Masih ada lagi? Nah ini. Ayolah nak, lakukan demi bapak, lakukan demi ibu ya. Kira-kira ini posisinya sebagai apa? Teman. Guru sebagai teman. Iya betul. Jadi sudah, insya Allah udah paham semua tentang bagaimana posisi kontrol guru di sini. Masih ada lagi? Kamu tidak akan mendapat nilai kalau tidak mengerjakan tugas. Nah berarti ini yang mana? Pengancam. Ada nggak tadi? Kira-kira yang apa nih? Kamu tidak akan mendapat nilai bagus. Kamu tidak akan dapat nilai kalau tidak mengerjakan tugas. Pemantau. Coba dicek. Pemantau bukan? Oh iya, pemantau.
Nah, selanjutnya adalah tentang keyakinan kelas. Nah, mengapa sih keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Kita tahu kalau kita masing-masing di kelas itu ada peraturan kelas. Tidak boleh buang sampah sembarangan. Tidak boleh mengeluarkan bajunya, ya kan? Dilarang membawa mainan. Nah, itu peraturan. Nah, tapi di sini lebih ke namanya keyakinan kelas. Seperti kita meyakini tentang keberadaan Allah. Nah, maka di sini istilahnya ada keyakinan kelas. Untuk apa tujuannya? Jadi bedanya adalah keyakinan kelas ini menggunakan kata-kata yang lebih positif dan dia bersifatnya umum. Jadi nggak banyak-banyak. Contohnya tadi kalau misalkan dilarang mencontek deh, itu kan kata yang negatif, ada kata dilarangnya. Maka gimana biar jadi positif? Berarti itu adalah keyakinan tentang jujur, tentang kejujuran, ya. Kemudian misalnya tidak boleh bully teman, berarti di situ keyakinan kelasnya bisa apa, Bapak Ibu? Sayangi teman, menghargai teman, nah seperti itu. Next, selanjutnya. Nah, seperti ketika kita meyakini nih, mengapa harus memakai helm saat berkendara? Kan kita yakin kalau kita pakai helm itu akan aman, selamat. Nah, itu kita meyakininya. Dan selanjutnya misalkan kayak di masa Covid waktu itu dulu, mengapa harus memakai masker? Karena kita yakin dengan kita memakai masker maka kita akan terhindar dari virus Covid tersebut. Nah, selanjutnya nih, pembentukan keyakinan kelas. Nah, jadi keyakinan kelas itu bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, umum, dibuat dalam pernyataan positif, jadi kata-katanya itu positif, sedikit aja, jadi nggak terlalu banyak agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah. Jadi bisa juga kita bikin keyakinan sekolah. Kemudian semua warga sekolah atau kelas itu dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Nah, kemarin saya sudah menerapkannya, mencoba di kelas Atin. Jadi ini saya foto, mungkin nggak kelihatan tulisannya karena kecil. Jadi saya minta anak-anak itu menuliskan keyakinan kelas yang ingin mereka terapkan di kelas itu, di kelas Atin itu. Jadi kalau nggak salah itu ada 8, ya ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada 8. Nah, di situ mereka menuliskan ada kata jujur, kemudian ada saling menghormati, saling menyayangi, ada juga tepat waktu, ya, dan yang lainnya. Di situ mereka yang menuliskan sendiri, kemudian mereka akan maju untuk menempelkannya. Lah kan di kelas ada 33 tuh. Kok cuma 8? Nah, jadi ada beberapa yang sama ternyata, mirip-mirip. Jadi diambil, dikurangin aja. Oke, next selanjutnya. Nah, ini adalah tentang segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu merupakan proses untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut Gosen 2004. Next. Nah, di sini nih tadi tentang restitusi. Ada ketika kita mau menerapkannya ada istilahnya segitiga restitusi. Langkah-langkahnya yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi kita mengajak dialog siswa, anak yang tadi bermasalah itu tadi yang melakukan kesalahan, kita berikan kata-kata yang membuat mereka itu tensinya atau emosinya turun dulu. Kayak sebenarnya juga dulu Bapak pernah seperti itu, tapi nah kita kasih arahan, kasih penjelasan. Kayak misalkan kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi mereka itu akan merasa turun dulu tensinya biar nggak emosi. Biasanya anak-anak yang berantem gitu kan. Nah, kemudian setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, kita berikan mereka itu bahasanya menurunkan emosinya. Kemudian yang selanjutnya adalah validasi kebutuhan. Jadi dari bawah menstabilkan identitas, kemudian ke atas validasi kebutuhan.
Nah, kita ada dialog kepada anak-anak ini. Contohnya seperti, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Jadi kita cari tahu dulu alasannya itu apa, ngapa kok melakukan itu, melakukan kesalahan itu. Kemudian kita ajak juga mereka berdialog, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kayak misalnya mereka ini ngambil pulpen temennya atau pinjam tapi nggak dipulangin. Kan kita harus tahu dulu alasannya, jangan langsung kita berikan hukuman atau konsekuensi kepada mereka. Nah, baru yang selanjutnya kita berikan kepada mereka dialog untuk menanyakan keyakinan. Nah, disinilah kita akan menerapkan cara-cara kita agar mereka itu bisa memperbaiki diri mereka sendiri tanpa harus kita itu selalu memberikan motivasi, tapi motivasi itu akan muncul dari diri mereka. Seperti nilai apa yang telah kita sepakati. Nah, mereka akan langsung ingat, iya ya, aku ngambil itu kan nggak boleh, kan udah ada ininya, ada keyakinan kelas yang kita buat. Nah, kemudian seperti lagi, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, kayak misalnya anak ini nih, misalkan habis berantem dengan temennya. Nah, sebenarnya pengennya gimana? Kita telusuri dulu tadi kan penyebabnya, alasannya apa. Oh, ternyata awal-awalnya dari ngejek. Nah, berarti kan kita perbaiki dulu masalah itu tadi, yang mengejek itu tadi. Oke, selanjutnya. Nah, ini dulu ada tugas juga dari guru penggerak. Ini saya buat contoh penerapan segitiga restitusi. Nah, di sini ada siswa dan saya menerapkan segitiga restitusi ini. Sepertinya sinyalnya kurang bagus ya. Oke, mungkin next saja. Nah, atau mau dilihat coba. Suaranya kurang kedengeran ya. Sudah, di sini saya ceritakan saja. Jadi di sini siswa ini lupa atau tertinggal baju seragam olahraganya, ya. Jadi dilihat anak ini tuh di dalam kelas kok nggak mau olahraga. Akhirnya didatengin, ditanyain lah. Alasannya adalah bajunya ketinggalan. Dan kita kan kemudian menanyakan alasannya, kenapa kok bisa ketinggalan? Kemudian dia jawabnya, karena tadi waktu mau berangkat dia tergesa-gesa. Sebenarnya sudah disiapkan, tapi dia tergesa-gesa dan lupa memasukkannya ke dalam tas. Nah, itu kan akhirnya dia akan menyadarinya bahwa itu tuh kesalahan aku tadi ketika tidak menyiapkannya dengan baik, berangkat sekolahnya tergesa-gesa. Akhirnya anak ini menyadari, kemudian ditanya, kemudian gimana agar bertanggung jawab, maka dia akan berjanji untuk tidak melakukannya ketika mau berangkat sekolah. Itu dicek, kalau mau bawa kaos olahraga ya disiapkan, dimasukkan ke dalam tas biar tidak terulang. Oke, selanjutnya, nah ini terakhir penutup. Nah, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among, sebagai manajer, yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Jadi dari standar nasional pendidikan. Nah, jadi itu tadi penyampaian materi. Ya, saya hanya juga belajar yang saya dapatkan, mudah-mudahan dapat bermanfaat dan kita gunakan untuk kebaikan kita semuanya di sekolahan ini. Nah, terima kasih. Sebelum saya tutup, mungkin ada Bapak Ibu yang ingin bertanya atau memberikan tanggapan. Oke, dipersilahkan nih. 2 aja, waktunya sudah agak sore. Oke, silahkan Bu Betty. Baiklah, saya di sini ingin bertanya tentang tadi
tadi 5 posisi kontrol untuk guru. Jadi dari 5 posisi kontrol guru tadi, posisi manakah yang paling baik untuk siswa? Oke, baiklah, terima kasih untuk pertanyaannya Bu Betty. Jadi manakah posisi kontrol? Tadi ada 5 yang paling baik. Nah, tentu saja yang paling baik adalah posisi kontrol di guru sebagai seorang manajer. Karena di sana kita menerapkan restitusi itu tadi. Kita menyelesaikan masalahnya dengan baik dan harap di situ nanti anak akan memiliki motivasi, memiliki kesadarannya untuk memperbaiki dirinya tanpa harus memikirkan atau memerlukan motivasi dari luar, mungkin sebuah penghargaan atau hukuman dari gurunya. Jadi posisi manajer itu yang paling baik. Gimana Bu Betty? Oke, terima kasih Bu Betty. Beri tepuk tangan dulu yuk Bu Betty. Kemudian selanjutnya ada pertanyaan lagi, satu lagi. Ya Bu Kiki. Jadi pertanyaannya, bagaimana langkah-langkah yang harus kita persiapkan ketika akan menerapkan budaya positif di sekolah? Ya baik, terima kasih Bu Kiki untuk pertanyaannya. Jadi bagaimana langkah-langkah yang kita persiapkan untuk menerapkan budaya positif di sekolah? Jadi yang paling penting itu yang pertama adalah kita berkolaborasi. Kita bekerja sama dari semua unsur, mulai dari kepala sekolah, kita sebagai guru, dan mungkin dari staf yang lainnya, dan juga kolaborasi dengan anak, dengan siswa. Ketika kita mau menerapkan budaya positif, maka kita ingatkan filosofinya Ki Hajar Dewantara. Ketika kita di depan, kita memberikan contoh. Gimana itu bunyinya, ada yang tahu? Ing ngarso sung tolodo, ing madya mangun karso, tutwuri handayani. Jadi ibaratnya kita itu ketika ingin menerapkan disiplin, maka harus dimulai dari diri kita sendiri. Sebagai guru itu kan dijadikan sebagai panutan, dijadikan sebagai teladan. Maka ketika kita ingin memberikan contoh, memberikan pembelajaran kepada anak, maka kita mulai dari diri kita sendiri. Jadi kita ingin anak ini masuk kelasnya tepat waktu, maka kita sebagai guru berusaha untuk tepat waktu. Kemudian ingin anaknya ini ketika di dalam kelas itu biar rapi pakai kaos kaki, maka gurunya juga harus berikan contoh pakai kaos kaki. Kemudian kadangan ada anak yang gondrong di rambutnya, maka mereka kan nyontoh gurunya, lah itu gurunya juga gondrong kok. Nah akhirnya ketika kita ingin memberikan contoh teladan, maka kita juga mulai dari diri kita sendiri. Jadi intinya kita harus berkolaborasi semua unsur yang ada di lingkungan sekolah. Begitu Bu Kiki. Terima kasih. Kasih aplaus buat Bu Kiki. Baiklah Bapak Ibu, terima kasih atas perhatian semuanya pada siang menjelang sore hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, saya tidak bermaksud menggurui, saya hanya sharing ilmu. Kita bersama-sama belajar, bersama-sama kita membuat lingkungan yang baik, disiplin yang positif untuk diri kita sendiri, untuk anak-anak kita, dan untuk sekolah kita. Akhirnya saya ucapkan terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Pak Rosid yang telah berbagi dengan kita semua terkait dengan budaya positif. Nah, semoga apa yang disampaikan tentu tadi sangat menarik, sangat bermanfaat jika diaplikasikan. Ya paling tidak menjadi ilmu baru ya yang kita ketahui. Selanjutnya ilmu-ilmu itu tentu
punya harapan besar dapat diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama di lingkungan sekolah. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, terima kasih Bapak Kepala Sekolah, terima kasih Pak Ahmad Rosidi. Marilah kita tutup kegiatan kita pada hari ini dengan bersama-sama mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan da'atul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabar anak-anak hari ini? Allahu Akbar. Iya, alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi ya. Nah, kali ini ketika kalian masuk kelas tadi ada tulisan keyakinan kelas di papan tulis. Nah, kira-kira kita mau ngapain hari ini? Nah, hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu apa, Pak? Jadi keyakinan kelas itu mirip-mirip atau sama seperti peraturan kelas, ya. Hanya saja bedanya ketika kita melakukan proses membuat keyakinan kelas, kita menggunakan kata-kata yang lebih positif, ya. Contoh misalnya tidak boleh mencontek. Nah, di situ kan ada kata tidak. Itu kan sebuah kata yang negatif, maka kita akan jadiin jadi kata-kata yang lebih positif. Contohnya jadi apa? Misalnya apa nih? Tidak mencontek jadi apa? Jujur. Nah, betul. Jadi jujur berarti kita harus jujur. Itu lebih positif. Nah, jadi di proses pembuatan keyakinan kelas ini tujuannya apa? Ketika nanti kita sudah mendapatkan beberapa keyakinan kelas ini, nanti anak-anak harapannya bisa bertanggung jawab, bisa lebih disiplin lagi. Jadi kita nanti bisa merasakan bahwa keyakinan itu kita akan mendapatkan motivasi dari diri kita sendiri untuk melakukan hal-hal yang baik tersebut. Ya. Nah, nanti proses pembuatan keyakinan kelasnya ini nanti anak-anak akan dibagikan kertas, ya. Silahkan nanti kalian tuliskan kata-kata positif untuk keyakinan kelas kita. Ya, di sini untuk keyakinan kelas 5 Atin. Ya, untuk keyakinan kelas 5 Atin. Nah, nanti Porosil akan membagikan kertas ini satu persatu. Kemudian nanti anak-anak akan menuliskan keyakinan kelasnya. Seperti contoh tadi, Porosil kasih contoh dulu deh. Tadi jujur, kemudian disiplin. Ya, ketika kita bajunya keluar, ketika rambutnya nggak rapi, ya kan? Disiplin, rapi. Kemudian apa lagi? Kita tidak boleh membuli teman kan? Contohnya kalau keyakinan kelasnya jadi apa nih? Saling menghargai. Kemudian saling menghormati dengan teman, dengan kakak kelasnya, dengan gurunya. Apalagi misalnya kalau kita misalnya waktu sholat duhur atau sholat duhanya nggak tertib, keyakinan kelasnya yang kita buat apa? Rajin ibadah misalnya seperti itu ya. Nah, silakan nanti anak-anak tuliskan di sini. Kemudian kita akan membuat keyakinan kelas untuk kelas 5 Atin. Oren ya. Nah, nanti dituliskan di sini ya.
Pinggirin ke sana biar gampang. Iyalah. Oke, silahkan anak-anak semua menuliskan keyakinan kelas yang nanti akan kita buat. Kemudian setelah anak-anak tuliskan, nanti silahkan ditempel di depan, ya, ditempelkan di papan tulis. Nanti ditempel di sini, ya, bisa ya. Oke, silahkan mulai dituliskan keyakinan kelasnya. Mana aja kan Pak? Yang goyang kalian di bawah. Ayo lanjut. Bisa juga. Jangan terlalu miring-miring banget ya. Ya, biar nggak terlalu lama langsung diikutin. Jangan digoyang lo ya mejanya. Oke, baiklah anak-anak. Tadi kalian sudah menuliskan keyakinan kelas. Nah, ini udah ada banyak nih. Kita akan pilih ya. Mungkin dari sekian banyak ini 23 ya. Karena kan hari ini ada 23 siswa. Pasti ada yang sama. Maka kita akan pilih. Kalau yang sama, ambil aja salah satu. Oke, kita mulai pilih nih. Nah, jadi kita mendapatkan ada 8 ya, ada 8 keyakinan kelas yang sudah kalian tuliskan tadi. Ini yang pertama ada disiplin, kemudian menjaga kebersihan, saling menghargai, jujur, rajin ibadah, saling menghormati, tepat waktu,
dan semangat belajar. Jadi ada 8 keyakinan kelas yang sudah kita semua sama-sama buat untuk kelas 5 Atin ini. Jadi kedepannya semoga kita semua ya, anak-anak semua bisa menjalankannya. Ya disiplin, pokoknya semuanya bisa dijalankan agar kita belajar untuk bertanggung jawab. Perasaanku sangat senang, sangat seru, sangat menarik. Karena mengajarkan kita untuk disiplin. Karena mengajarkan kita untuk bertanggung jawab. Karena mengajarkan kita untuk menjadi lebih baik lagi.